Halo, kami dari mahasiswa Koas FKG Saraswati Denpasar. Di sini kami akan berbagi ilmu mengenai kesehatan gigi dan mulut beserta protokol kesehatan COVID-19. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alvin Beta Sucita. Perkenalkan, nama saya Ade Fitari. Perkenalkan, nama saya Adi Mulyawan. Perkenalkan, nama saya Ayu Desi Cahyani. Saya Iwandama Prantara. Perkenalkan, nama saya Eka Saraswati. Saya akan menjelaskan anatomi atau bagian-bagian dari gigi beserta fungsinya. Seperti yang Anda ketahui, gigi itu yang terlihat itu adalah bagian mahkota. Sebenarnya gigi itu juga ada bagian yang tertanam dinamakan akar gigi. Jadi gigi itu dibagi menjadi dua bagian, mahkota beserta akar giginya. Dan pada gigi tersebut juga banyak ada lapisan, seperti bagian lapisan terluar dari gigi tersebut yaitu dinamakan enamel. Itu bagian lapisan terluar dari gigi tersebut. Di dalamnya itu ada lapisan kedua dinamakan lapisan dentin. Setelah itu di dalam dentin tersebut juga ada bagian kamar pulpa dan beserta saluran akar dari gigi tersebut. Yang terdapat pada akar gigi tersebut terdapat pembuluh darah dan saraf-saraf yang menyuplai gigi tersebut. Lalu juga ada gusi yang mengelilingi gigi tersebut. Seperti yang Anda ketahui, gusi yang sehat itu berwarna coral pink atau merah muda. Dan juga pada akar gigi tersebut juga ada lapisannya lagi yang menempel langsung pada tulang alveolar atau tulang yang memegang akar giginya tersebut dinamakan lapisan cementum. Baik, dilanjutkan juga untuk fungsi-fungsi dari gigi. Itu bagian yang gigi yang paling depan, yang gigi 4 gigi paling depan itu dinamakan gigi seri atau gigi incisivus. Itu gunanya untuk memotong makanan. Lalu juga di sebelahnya ada gigi taring yang berbentuk tajam, itu berguna untuk menyayat atau mengoyak makanan. Lalu juga di belakangnya terdapat gigi molar atau gigi geraham yang digunakan untuk menghaluskan dan untuk mengunyah makanan agar gampang untuk ditelan pada saat makan. Seperti yang Anda ketahui bahwa tubuh manusia itu memiliki resiko terkena penyakit di seluruh tubuhnya. Gigi pun juga sama, memiliki resiko terkena penyakit. Salah satu penyakit yang sering kita ketemui pada masyarakat umum yaitu adalah karang gigi. Karang gigi itu terbentuk dari sisa makanan yang menempel yang sudah dalam waktu yang lama dan menjadi keras dan menjadi sarang dari bakteri maupun virus. Karang gigi itu juga dapat menyebabkan radang gusi. Setelah gusinya meradang, itu akan menyebabkan kegoyangan pada gigi. Dan jika gigi sudah goyang, itu ada resiko untuk giginya lepas. Perawatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi karang gigi adalah dengan melakukan perawatan yang dinamakan scaling atau dengan perawatan root planing yang dapat dilakukan di dokter gigi. Selanjutnya, ada penyakit kegoyangan gigi. Gigi goyang merupakan suatu masalah yang sangat sering terjadi pada gigi yang disebabkan oleh karena penyakit ataupun cedera gusi ataupun tulang pendukung gigi. Perawatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kegoyangan gigi ini disebut dengan perawatan splinting. Selanjutnya ada penyakit karies gigi. Penyakit karies gigi ini biasa kita sebut dengan gigi berlubang. Karies gigi ditandai dengan kerusakan pada permukaan gigi yang disebabkan oleh karbohidrat yang tertinggal terlalu lama di dalam rongga mulut dan mikroorganisme yang tidak segera dibersihkan. Perawatan yang dapat dilakukan untuk karies gigi ada dua. Yang pertama, kerusakan gigi dihilangkan atau diberhentikan dengan mengambil jaringan gigi yang sudah rusak, lalu diganti dengan perawatan yang dinamakan tambal gigi. Cara yang kedua yaitu dengan membatasi asupan makanan yang mengandung karbohidrat, terutama sukrosa. Selanjutnya, penyakit yang sering dijumpai adalah gingivitis dan juga periodontitis. Yang pertama kita bahas gingivitis. Gingivitis adalah peradangan yang terjadi pada gusi, di mana biasanya ciri-ciri dari terjadinya gingivitis yaitu terjadi kemerahan, pembengkakan, dan mudah berdarah. Penyebab dari gingivitis itu sendiri yaitu adanya penumpukan plak dalam waktu yang cukup lama yang mengelilingi gigi. Selanjutnya adalah periodontitis. Periodontitis merupakan suatu keradangan yang terjadi pada jaringan penyokong gigi yang disebabkan oleh mikroorganisme. Periodontitis ini tidak hanya mengakibatkan
tapi juga hingga ke ligamen periodontal dan juga tulang alveolar, di mana cirinya itu adalah terbentuknya pocket, terjadi resesi, atau keduanya. Nah, ini adalah perbedaan antara gusi yang sehat, gusi yang mengalami gingivitis, dan juga periodontitis, di mana penampakan klinis yang membedakan antara gingivitis dan periodontitis adalah pada periodontitis biasanya itu terjadi kehilangan perlekatan yang dapat dideteksi, sedangkan pada gingivitis biasanya gusinya baru mengalami pembengkakan, kemerahan, dan juga mudah berdarah. Perawatan dari gingivitis dan juga periodontitis yang dapat dilakukan yang pertama adalah scaling. Scaling merupakan pembersihan karang gigi yang berfungsi untuk mengangkat dan juga menghilangkan karang gigi dari permukaan gigi atau bagian bawah dari gusi. Yang kedua yang dapat dilakukan adalah root planing. Root planing ini berfungsi untuk membersihkan dan juga mencegah penumpukan bakteri dan juga karang gigi lebih lanjut, serta menghaluskan permukaan akar. Yang ketiga itu pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik ini bisa dalam bentuk obat, obat kumur, ataupun gel. Sebelum kami menjelaskan cara menyikat gigi yang baik dan benar, ada beberapa poin-poin penting yang perlu diingat. Yang pertama, sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Menggunakan sikat gigi yang tepat dan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Cara memilih sikat gigi yaitu permukaan bulu sikat harus rata, ujung bulu sikat membulat, ganti sikat bila bulu pada sikat sudah mekar, pastikan sikat memiliki penutup untuk melindungi sikat, dan yang paling penting sesuaikan ukuran sikat gigi dengan rongga mulut. Adapun cara mensikat gigi yang baik dan benar, tempatkan bulu sikat gigi dengan sudut 45 terhadap garis gusi. Bulu sikat harus menyentuh permukaan gigi dan gusi. Pastikan sikat gigi dapat mencapai seluruh garis gusi maupun permukaan gigi. Gerakan sikat gigi secara lembut ke seluruh permukaan gigi. Pada bagian dalam, sikat bagian dalam gigi dengan perlahan dengan gerakan melingkar dari tepi gusi sampai atas gigi. Tetap pertahankan sudut 45 derajat kontak antara permukaan gigi dan gusi dengan bulu sikat gigi. Sikat bagian permukaan gigi yang menghadap ke atas okusal dengan gerakan perlahan maju dan mundur. Gunakan setengah bagian depan bulu sikat gigi untuk membersihkan permukaan bagian dalam gigi depan dan bawah dengan gerakan naik dan turun. Pada bagian lidah, sambil berkaca menghadap cermin, julurkan lidah keluar kemudian tempelkan tongue cleaner di area lidah bagian dalam. Selanjutnya, tekan alat dan gerakan ke arah depan. Adapun cara membersihkan di sela-sela gigi, yaitu dengan menggunakan benang gigi atau biasa disebut dengan dental floss. Cara yang pertama, potong kurang lebih 30 cm panjang benang, ikat ujungnya berbentuk loop. Kedua, pegang benang antar ibu jari dan telunjuk dan masukkan ke sela-sela gigi. Yang ketiga, gerakan benang ke arah atas bawah kurang lebih 5-6 kali. Keempat, cara lain yaitu dengan menggunakan floss holder untuk mempermudah penggunaan. Adapun makanan yang baik untuk gigi, buah dan sayur, makanan yang mengandung kalsium, dan adapun yang mengandung fosforus seperti daging ayam, ikan, dan kedelai. Dan yang terakhir, probiotic food seperti kedelai, susu, yogurt. Di sini saya akan menjelaskan makanan yang buruk untuk gigi. Contohnya, mengkonsumsi alkohol, minuman bersoda, cake, mengkonsumsi gula, serta teh dan kopi yang sangat mengandung tanin. Dan selalu rawat gigi kita dengan cara menggosok gigi 2 kali sehari, dan hindari makan makanan yang buruk dan memperbanyak mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan lakukan kunjungan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali agar kita tahu penyakit gigi dan mulut yang kita alami sejak dini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau yang sering kita sebut dengan COVID-19 merupakan suatu penyakit jenis baru di mana virus ini akan menyerang sistem pernafasan manusia baik secara ringan maupun hingga menyebabkan kematian. Adapun cara penularan dari virus ini, yang pertama yaitu melalui udara dengan batuk dan bersin, dan yang kedua kontak langsung dengan penderita COVID misalnya dengan berjabat tangan, dan yang ketiga yaitu dengan menyentuh benda-benda terkontaminasi. Setelah itu kita menyentuh mulut kita, hidung maupun mata kita, dan yang keempat adalah melalui kontaminasi tinja, namun ini sangat jarang sekali terjadi.
Gejala COVID-19. Nah, gejala COVID biasanya akan berbeda-beda pada setiap individunya. Berikut merupakan gejala umum yang paling sering terjadi pada setiap individu, yaitu demam, batuk pilek, letih dan lesu, sakit tenggorokan, dan kemudian gangguan pada pernafasan. Pada beberapa individu juga mengeluhkan kehilangan indera perasa dan penciumannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara pencegahan dari COVID-19 ini, di mana kita dapat melakukan 5M. 5M yang pertama yaitu mencuci tangan. Berikut adalah cara cuci tangan yang baik dan benar. Pertama-tama, basahi tangan dengan air mengalir. Setelah itu, jangan lupa gunakan sabun. Dimulai dari telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, kemudian jari-jari, kuku-kuku jari, kemudian jangan lupa pergelangan tangan. Kemudian bilas lagi dengan air mengalir. Kemudian keringkan dengan tisu. Dan yang kedua adalah dengan memakai masker. Sebelum memakai masker, hendaknya untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan kemudian siapkan maskernya. Masker yang berwarna berada di luar atau di depan. Kemudian pakai maskernya. Rekatkan besi yang ada di daerah hidung dan pastikan tidak ada celah pada masker. Dan jangan lupa mengganti masker secara rutin dan mencuci tangan setelah melepaskan masker. Dan yang ketiga adalah dengan menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Sekian video penyuluhan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.